Pump forex itu gimana maksudnya Master? Rekomendasi teknik untuk new trader. Master, kenapa di Dimex nggak buka akun mikro? Apakah rules 3 candle hanya berlaku untuk SAU saja Master? Kalau saya pakai leverage 1/400 resikonya gimana? Halo Sobat Trader, dimanapun kalian berada, balik lagi di YouTube channel Didimex Official di segmen Trader Bertanya Mentor Menjawab episode 20. Bener 20? Ya. Udah 20 lagi ya? Iya. Trader bertanya, mentor menjawab. Nah, masalahnya kalau mentor yang bertanya, siapa yang mau jawab? Iya. Oke. Sebelumnya salam kenal dulu ya guys. Aku Melina di sini yang bakal bacain pertanyaan-pertanyaan dari para trader di luar sana, dan yang bakal jawab pertanyaannya itu ada Master Syam. Halo Master Syam. Oke. Banyak banget juga pertanyaannya. Pertanyaannya itu setiap minggunya itu bagus-bagus ya. Semakin kesini tuh semakin bagus-bagus pertanyaannya, dan saya juga semakin senang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya teman-teman, karena menurut saya juga ini adalah salah satu bentuk edukasi yang bisa kami berikan buat teman-teman, terutama yang belum terlalu paham tentang seperti apa itu sih dunia trading forex itu kayak gimana gitu. Sekarang tuh makin banyak pertanyaannya dan makin seru juga pembahasannya. Iya, makin teman-teman di luar sana tuh makin dibilangnya itu makin pinter lah, makin wawasannya tuh atau knowledge-nya itu udah oke gitu. Oke. Jadi yang pertama dimulai apa nih? Aja nih. Boleh. Oke, ada pertanyaan pertama Melina. Pump forex itu gimana maksudnya Master? Oke. Kayak kenal ya yang bertanya siapa itu? Kayak kenal. Kayak kenal. Pump forex pump. Sebenarnya saya sih lebih suka PDAM ya. Itu beda Master. Beda ya? Beda. Pump manager atau istilahnya itu adalah apa ya, kayak satu akun tapi konsorsium, bisa aja seperti itu juga, karena intinya itu adalah yang mengelolanya itu satu orang. Dan sistemnya itu adalah bagi hasil. Jadi kalau misalkan di pump manager itu udah bukan trading, kalau menurut saya itu investasi gitu kan. Nih uang saya ada 100 juta masukin ke pumpnya, ya udah itu investasi, nggak usah dibilang trading gitu. Cuman banyak orang yang bilang saya trading di pump, nggak ada gitu. Kalau kemasuknya ke pump itu udah ngasih uang ke orang, dan sampai sekarang itu yang namanya pump itu ilegal. Jadi kayak titip dana gitu ya Mas? Betul, dan yang namanya pump itu kan ujung-ujungnya juga bagi hasil, dan itu sekali lagi ilegal. Apalagi kalau dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai sertifikat. Nah, teman-teman di luar juga harus tahu ya, di kita itu yang harus kita tahu ada beberapa sertifikat atau label buat seorang profesi ya. Yang pertama itu adalah wakil pialang berjangka atau WPB. Nah, WPB atau wakil pialang berjangka itu adalah orang yang mempunyai perizinan atau mempunyai izin secara hukum untuk bertemu, untuk mengedukasi dan yang lainnya dengan seorang trader. Itu yang pertama. Yang kedua ada penasehat berjangka. Nah, untuk penasehat berjangka memang ini juga bisa untuk menjadi seorang, istilahnya itu kalau teman tahu ya, ada fund manager atau head funds ya. Nah, itu harus ada sertifikatnya, jadi nggak sembarangan. Walaupun ya saya juga mengakui sih banyak di luaran sana, di Facebook, di Telegram, di apalah gitu. Ini kok orang-orang gampang banget iklan pump gitu kan. Kadang ada sih penasaran, ini orang-orangnya memang bersertifikat legal nggak gitu. Takutnya udah gini, udah pumpnya itu nggak, orangnya nggak punya izin, menggunakan broker juga yang nggak punya izin juga atau ilegal. Nah, itu yang lebih bahaya. Kami sering mengingatkan masalah ini, jadi jangan sampai suatu saat karena sering banget ya datang ke kami gitu dengan kondisi yang udah hancur-hancuran, udah habis-habisan, uangnya udah dibawa kabur gitu kan. Jangan sampai ada dalam kondisi seperti itu, karena dari jauh-jauh hari, bukan hari ini doang, udah bertahun-tahun yang lalu kami selalu mengingatkan yang namanya trading itu harus sendiri, kelola sendiri, untung ruginya juga untuk sendiri.
jangan mudah tergiur dengan hal-hal yang seolah-olah kayak enak banget gitu kan. Kalau menurut saya too good to be true lah. Apalagi ada yang penawarannya sampai 15%, ada yang sampai 20%. Wow gitu kan, ngeri banget gitu. Hebat lah gitu kalau misalnya bisa seperti itu. Menjanjikan profit ya. Jangan mudah tergiur dengan hal seperti itu, dan ujung-ujungnya akhir-akhirnya mencari perlindungan hukum, mencari saya pengen trading lagi, recovery baru masuk ke yang legal gitu kan. Sebelum-sebelumnya saya udah sering mengingatkan yang namanya mau trading itu harus bisa sendiri, harus paham ilmunya, dan untung rugi segala macam kita manage untuk benar-benar untuk diri kita sendiri. Dan juga tentunya harus pilih broker yang tepat ya. Betul, itu yang paling utama, karena kalau kita udah paham trading, udah punya teknik apalah gitu kan, bisa menghasilkan profit yang bagus gitu kan, tapi masuknya ke broker yang ilegal gitu kan, yang aneh-aneh lah gitu kan, sama itu juga cirinya kan menggiurkan ya. Sama aja, ujung-ujungnya kita udah capek-capek trading, tapi ketika mau WD nggak bisa. Kan gendoknya dua kali. Udah wasting time, wasting money gitu. Udah gitu ya nggak dapat apa-apa, nothing gitu kan, rugi juga gitu. Jadi harus pintar lah, dan saya yakin teman-teman di luar tuh udah pintar kok membedakan mana yang benar-benar bisa make money, mana yang benar-benar hanya sekedar iklan atau penawaran doang gitu kan. Apalagi cek aja minimal legalitasnya, minimal tuh gitu. Jangan sampai nggak tahu ya masalah legalitas. Jadi intinya pump forex itu sama kayak titip dana ya. Titip dana. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, ada dari Nadia AI. Rekomendasi teknik untuk new trader. Gimana nih? Rekomendasi teknik untuk new trader. Sebenarnya banyak ya teknik itu. Dan saya yang pertama itu jangan cari teknik yang ngejelimet, yang rumit-rumit. Yang kayak seolah-olah pengen kelihatan profesional, tapi hasilnya malah acak-acakan. Itu sering banget terjadi. Jadi yang pertama jangan cari teknik yang rumit-rumit. Cari teknik yang semua bagus kok. Semua indikator yang ada di MT5 itu udah bagus semua. Ada puluhan indikator yang bisa kita pakai, dan kita tinggal pilih kita cocoknya sama yang mana nih. Nah, kalau misalkan udah cocok sama satu indikator, udah perdalam itu, cari parameternya, kita aplikasikan, kita backtest selama 1-2 minggu, udah ada hasilnya bagus, baru kita aplikasikan ke akun real kita gitu. Nah itu. Tapi kalau misalkan ada di kita ya, 2 minggu atau hampir 3 minggu ke belakang, ini lagi booming sebetulnya. Di sosial media saya pun banyak yang inbox nanyain yang namanya rule 3 candle. Oh, yang Master Syam kemarin ya? Ya. Sebenarnya rule 3 candle ini saya klarifikasi dulu ya. Ini yang bikin itu adalah Master Supriya. Nah, itu adalah guru saya juga. Beliau itu yang menciptakan teknik ini, dan saya mengikuti jejaknya untuk mempelajari dan menggunakan rule ini gitu. Dan walaupun booming laginya itu baru 2-3 minggu ke belakang, tapi sebenarnya teknik ini udah ada bertahun-tahun lalu dan udah kita pakai selama bertahun-tahun ke belakang. Dan hasilnya udah banyak menciptakan profit yang luar biasa gitu. Cuman bedanya kalau dulu itu sempat kita pakai di Euro, pindah ke GJ 2019-an itu. Terus 2020-an baru kita aplikasikan di SAU, di XAUUSD ya. Nah, baru booming lagi. Sebenarnya saya sering juga sempat beberapa kali juga bikin konten di YouTube untuk menjelaskan rule gini gitu kan. Gak tahu kenapa, mungkin kebanyakan teman-teman menganggap teknik ini tuh terlalu mudah gitu, kayak emang bisa profit konsisten dengan teknik yang semudah ini gitu. Mungkin masih banyak yang ragu, tapi selama 3 minggu ke belakang saya konsisten kan menggunakan teknik itu. Setiap kali live, setiap kali live trading atau live Zoom, live YouTube, semua saya pakai teknik itu dan hampir tanpa ada loss. Baru pada nanyain, baru pada apa sih penasaran gitu. Dan sekarang banyak yang nanyain teknik itu. Selain karena gampang, akurasinya juga luar biasa gitu. Tekniknya itu kan gampang banget, cuman maksimal sampai jam 9 pagi kita udah tahu ini ada momen atau enggak. Terus kita tinggal OP, pasangkan take profit, stop loss, udah tinggal gitu. Dan yang lebih luar biasa lagi di backtest. Teman-teman juga yang di rumah ya bisa backtest selama 2 minggu ke belakang. Benar nggak sih rule 3 candle ini profit semua dari hampir 2 sampai 3 minggu ke belakang itu. Nah, nanti boleh dicek. Tapi kalau misalkan mau tahu tekniknya seperti apa, yang pasti ini gampang tekniknya. Nggak butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, berminggu-minggu, cuma butuh berapa menit untuk mempelajari teknik ini. Tapi tekniknya itu simpel banget.
Simple banget. Jadi untuk new trader juga boleh ya direkomendasikan? Boleh. Malah sebenarnya lebih cocok untuk new trader gitu. Tapi justru yang udah trading lama itu malah mungkin gengsi ya kebanyakan. Udah mempelajari teknik A sampai Z tapi baru tahu ada teknik yang sesimpel ini dan bisa make money gitu kan di market forex. Nah biasanya cuman itu doang masalahnya tuh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada dari Mila SHM, Master kenapa di Dimex nggak buka akun mikro? Kalaupun mau ya, sebenarnya bukan nggak bisa dan bukan nggak boleh aja. Cuman kalau di Dimex mau bikin akun mikro, mungkin saya orang pertama yang mau komplain ya. Kenapa tuh, Mas? Kenapa? Karena kalau teman-teman yang udah tahu akun mini atau reguler dengan modal 50 sampai 100 juta atau misalkan 1M, atau anggaplah orang yang udah trading dengan modal 1M nggak akan mau trading dengan modal 10-20 dolar. Kenapa? Hasilnya jauh. Mungkin kebanyakan dari teman-teman di luaran sana itu lebih nyari akun mikro. Kenapa? Karena kayak gini, kalau kita lihat iklan-iklan di sosmed ya, tentang akun mikro, misalkan adalah broker A, broker luar udah pasti ya, dan akunnya akun mikro gitu. Penawarannya luar biasa loh. Yang diiklankannya itu kayak mobil sport, rumah mewah, kapal pesiar, kayak gitu-gitu lah. Padahal yang diiklankan akun mikro. Bukan mengecilkan, bukan nggak boleh juga boleh gitu. Tapi ini kita mau main-main apa mau serius di market forex ini? Kalau misalkan logikanya gini, modal 10 dolar nih, kita pengen untung 5 dolar sehari. Itu berapa persen sih dari 10 dolar? Modal kita kan 10 dolar nih. Iya. Kita nyari untung 5 dolar. Berarti 50% dong. Setiap hari kita harus nyari 50% dari modal kita. Bayangin beratnya kayak gimana. Iya. Dibanding kita punya akun 5.000 dolar atau 10.000 dolar, cuma cari 1% dari modal kita. Effortnya nggak terlalu ribet, gampang gitu kan, dan resikonya juga udah pasti kecil karena kita pasti menggunakan lot-lot kecil kalau cuma ngejar 1% per hari dan hasilnya jauh lebih besar gitu kan. Kita menggunakan jangan 10 dolar lah ya, kecilan mungkin itu akun 100 dolar deh. Kita pengen punya penghasilan 50 dolar sehari. Berarti effort kita itu harus mencari keuntungan setengah dari modal kita setiap harinya. Bayangkan kayak gimana tradingnya nanti. Dibanding kita punya akun 10.000 dolar, kita cukup nyari 1%, satu kali klik doang sehari, kelar semua. Satu kali klik kita itu udah satu modalnya akun di mikro gitu kan. Makanya kalau misalkan teman-teman yang udah paham akun, jenis akun, apalagi udah pernah di akun reguler, menurut saya nggak akan mau balik ke akun mikro. Karena ya pertama saya itu di dunia forex tuh bukan untuk main-main gitu. Saya pengen hasil yang memang bisa untuk memenuhi kebutuhan saya setiap harinya, primer ataupun sekundernya udah bisa tercukupi dari hasil trading. Sedangkan kalau saya memilihnya akun mikro, kebayang, oke lah bisa modal 100 dolar, 200 dolar, tapi cara tradingnya untuk mendapatkan 50 sampai dengan 100 dolar per hari itu harus kayak gimana gitu. Ya, dan saya nggak mau gitu. Saya pengen trading yang benar-benar usaha, bukan main-main gitu. Harus serius juga ya, Mas. Iyalah, apapun yang kita lakukan itu harus serius. Tanpa keseriusan, apapun yang kita lakukan kemungkinannya itu gak menghasilkan apa-apa. Yang tadinya untung malah jadi buntung. Iya, akun mikro sekarang kita depo 1 juta. Karena effortnya gede, pengen ngejar 50 dolar itu harus setengahnya kan. Udah pasti lotnya juga gede-gede dong. Berapa kali, coba deh tanya teman-teman pengalaman yang di akun mikro, berapa kali depo dalam sebulan? Dan jumlah kan dalam setahun itu berapa totalnya? Ada yang sampai lebih besar dibanding dengan bikin satu akun reguler, satu udah plek beres gitu. Coba aja nanti hitung. Kayak top up gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Ada dari ini bagus banget nih. Genta off. Apakah rules 3 candle hanya berlaku untuk saus saja, Master? Oke, jadi kalau untuk rule 3 candle ini ya. Tapi kalau kita berbicara sejarahnya, karena ini bukan berarti ke depan yang nggak bisa dikembangkan ya di pair yang lain. Karena dulu itu rule 3 candle itu tahun 2016 ke bawah ya. Itu bukan di SAU tapi di EURUSD. EURUSD itu pair yang unik loh dulu tuh.
Ada banyak teknik khusus untuk Euro USD termasuk rule 3 candle ini yang awalnya itu diciptakan memang untuk trading di EU di Euro USD gitu kan. Nah, tapi tahun 2016 tanggal 24 Juli itu terjadi yang namanya Brexit, Britannian exit. Ketika Inggris mengeluarkan referendum pertamanya atau memutuskan untuk keluar dari zona Eropa. Pada tanggal tersebut terjadilah pergerakan yang luar biasa besar yang menciptakan butterfly effect. Butterfly effect itu adalah satu kejadian yang merubah segala sesuatu yang ada secara global gitu kan. Nah, setelah kejadian itu, rule 3 candle di Euro USD itu banyak melesetnya. Udah kurang sesuai, termasuk range euro yang udah jadi nggak stabil, kadang kecil, kadang gede banget gitu kan. Nah, itu menurut kita udah kurang bagus kalau kita paksakan. Makanya kita riset lagi dan sebenarnya masih sering sih beberapa kali ya kita pakai, cuman nggak terlalu intens. Nah, tahun 2017 kalau nggak salah kita pasangkan teknik 3 candle ini di GBP JPY sampai kurang lebih tahun 2019 akhir. Dan di awal 2019 awal, di awal 2019 itu bulan Januari kalau nggak salah di GBP JPY itu crash dari 153 sekian, dia terjun banget ke bottomnya banget, dan itu juga sama, hampir sama kayak kejadian tanggal 24 Juli tahun 2016 lalu ketika Brexit ya. Nah, itu bikin butterfly effect juga, termasuk bikin teknik rule 3 candle ini jadi nggak valid, bukan nggak valid, jadi banyak melesetnya lagi di GBP JPY ini. Akhirnya kita riset lagi tahun 2020-an, baru kita temuin lagi, baru kita pakai lagi di XAU sampai dengan sekarang. Oh, jadi sebelumnya tuh di Euro, terus GJ. Di GJ, nah sekarang kita aplikasikan ke XAU. Dan ini juga nggak menutup kemungkinan ya kita kembangkan lagi tekniknya, karena saya juga sampai sekarang hampir setiap hari itu meriset lagi rule 3 candle ini untuk pengembangannya seperti apa, baik itu ketika kita aplikasikan di XAUUSD ataupun di pair yang lain. Nah, yang bikin saya tertarik banget itu adalah rule 3 candle ini unik gitu. Saya sekarang pengen riset gimana caranya ini bisa dipakai di pair yang lain, gak harus XAUUSD gitu kan. Nah, cuman mungkin butuh penyesuaian, butuh adjustment di beberapa hal yang nanti kita share lah kalau misalkan ada suatu perkembangan gitu. Perlu dites lagi. Ya. Oke, next pertanyaan dari Neng Maya. Kalau saya pakai leverage 1:400 resikonya gimana? Nah, kalau teman-teman yang mau, sebenarnya kalau saya pribadi ya, itu tidak bukan orang yang terlalu ribet masalah leverage. Saya itu kembalikan lagi ke teman-teman mau leverage gede atau kecil. Bedanya apa? Bedanya cuma sedikit kok. Kalau leverage 400, 1:400 itu margin requirement-nya lebih kecil. Kalau margin level 1:100, margin requirement-nya itu lebih besar. Nah, kalau 1:100 itu per satu lot butuh $1.000. Tapi kalau misalkan dengan leverage 1:400 itu berarti cuma butuh seperempatnya $250 per satu lot. Artinya apa? Sama aja artinya, tapi bedanya adalah dengan leverage 1:400 kita bisa open posisi lebih banyak. Kalau yang 1:100 modal 10.000 itu cuma maksimal 10 lot. Kalau misalkan yang 1:400 itu 4 kali lipatnya, berarti bisa sampai 40 lot dengan modal $10.000. Nah, mau pilih yang mana? Itu sama aja, tapi hati-hati dengan menggunakan leverage 1:400 itu bisa jadi bumerang. Dalam artian kalau kita tahu, oh iya ini leverage 1:400 kan $10.000 bisa banyak nih lotnya. Nah, biasanya kalau yang nggak bisa kontrol diri sendiri itu malah jadi bumerangnya itu di situ, jadi overload. Terlalu banyak lot yang digunakan, akhirnya ke floating dan besar gitu. Nah, kalau saya lebih suka yang 1:100 karena itu lebih mendukung saya untuk, atau lebih ngelatih saya untuk jadi lebih disiplin ketika OP. Lebih aman juga ya Mas. Tapi di Dimex itu pilihan kok, bukan wajib ya. Mau 1:100 atau 1:400 itu gimana teman-teman mau pilih yang mana? Oke. Ada next pertanyaan dari Master Dandi. Pertama-tama untuk belajar fundamental apa yang harus dipelajari Master? Yang pertama harus dipelajari untuk belajar fundamental itu adalah memahami makroekonomi. Nah, ekonomi sebuah negara, makronya ya. Nah, sebenarnya minimal itu aja dulu deh. Dari mana mulainya ya? Minimal kita memperhatikan perkembangan ekonominya, kayak misalkan Amerika. Ekonominya secara globalnya, secara negaranya itu kayak gimana sekarang? Cek aja inflasinya.
cek GDP-nya, cek penganggurannya, cek pendapatan rata-rata per jamnya. Itu semua ada dan sering di-share di grup edukasi kita setiap hari gitu. Oke, berarti intinya itu ya. Sekarang pertanyaan terakhir ya, Mas. Pertanyaan terakhir? Oke, udah pertanyaan cepet banget terakhir. ya. Iya. Udah pertanyaan terakhir. Dari Carlina DM. Ada master workshop di Dimex akan diadakan rutin kah? Insya Allah kita akan mengadakan workshopnya itu secara rutin karena kita lagi banyak program baru ya buat teman-teman member ataupun yang belum member. Kita lagi banyak program baru, tujuannya adalah yaitu satu, untuk bisa lebih menjangkau atau mengedukasi lagi teman-teman ke semuanya gitu. Jadi kita lebih bikin banyak program, banyak varian, banyak apalagi ya, banyak edukasi segala macam kayak gitu, itu diperbanyak lagi gitu dengan tujuan bisa lebih mengedukasi teman-teman yang memang membutuhkan untuk edukasi trading forex gitu. Oke, berarti sekarang tuh jadi buat kalian yang mau ikutin workshopnya juga jangan sampai kelewatan ya. Iya. Karena workshop, live trading tetap ada, live Zoom, live webinar live ya, daily, YouTube atau yang lainnya itu tetap ada juga. Bahkan sekarang ada live TikTok gitu kan. Betul. Cuman sayanya belum pernah masuk TikTok di Dimex ya kalau nggak salah. Oh iya benar. Saya mau kebagian yang nyawer wae dari kemarin ya. next live TikTok ya Mas. Tapi nggak apa-apa lah, next kita karena saya pun ada di sini. Kalau misalkan suatu saat mungkin ada dibutuhkan untuk menjadi narasumber, ya tinggal mengisi gitu. Oke, sekarang udahin aja. Oke. Kita segmen trader. Oke, terima kasih dulu ya guys buat Master Syam yang udah udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para trader, dan juga terima kasih untuk para trader yang bertanya di luar sana. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, boleh nanti tanyakan lagi di Dimex Official. Kita bakal bahas di next episode, benar? Dan sekali lagi terima kasih juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.